Pak Jokowi terkait dengan pertemuan dengan Pak Prabowo kemarin waktu di Bakmi Citra itu pembicaraannya apa aja Pak? Ya, pembicaraan ringan-ringan. Ada Jadi, dan beliau juga bercerita mengenai perjalanan ke Arab Saudi, ke Brasil, ke Uni Eropa, dan juga waktu telepon dengan Donald Trump, saya kira yang ringan-ringan kok. nggak ada pembicaraan terkait politik Pak? Nggak ada. Kalau pembahasan tentang pemakzulan Mas Gibran? Nggak, sama sekali nggak ada. Siap. Ada pembicaraan terkait PSI Pak? Itu kan Kongres. Ya, hanya guyonan-guyonan aja, tidak ada mengenai PSI, tidak ada hal yang serius yang dibicarakan. Guyonan-guyonan aja mengenai PSI, Partai Gajah, guyonan-guyonan itu terus. Beliau bercerita mengenai kesukaan Presiden Prabowo kepada hewan yang namanya gajah. Gitu. Menunjukkan kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo baik-baik saja Ya biasa-biasa saja, baik-baik saja. Pak, kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad. Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan Pak. Itu tadi. Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian sama yang terakhir Itu namanya ngalor ngidul. jurusan teknologi. Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak, udah. kemarin Satu lagi, Pak. Investor Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa hal itu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya semua udah tahu lah. Ya, terima kasih. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana tentang cakapan dari Bapak Joko Widodo terkait masalah isu ijazahnya yang telah dilontarkan kepadanya. Dan tentunya kawan-kawan tadi dapat sudah mendengar bagaimana tanggapannya pada saat ditanya tentang kasus atau masalah terkini ijazah Bapak Joko Widodo yang masih belum terselesaikan sampai sekarang. Dan dari hal tanggapan yang tadi tersebut, bahwasanya dia mengklaim bahwasanya ada seseorang yang ingin terus mempermasalahkan hal ini, mungkin yang
kalau kita ambil kata artinya yang sakit hati lah pada Bapak Presiden Joko Widodo ini. Juga kita tadi telah mendengarkan bahwasannya Bapak Joko Widodo telah menyebut bahwasannya kita pasti tahu siapa backingan dalam dibalik yang mempermasalahkan masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini. Dan kata Bapak Jokowi tadi bahwa pasti kalian sudah tahulah siapa. Dan justru kita di sini bertanya-tanya, dan bagaimana dan siapakah sebenarnya dalam dibalik kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini. Dan dari sinilah kita tahu kawan-kawan bahwasannya Bapak Joko Widodo ini tidak bersalah, dan dia berani menyebutkan dengan hasil demikian dikarenakan dia yakin dan percaya bahwasannya kebohongan itu hanyalah sebuah isu-isu yang membuat namanya jelek, akan tetapi dia sudah tahu siapa dalang sebenarnya. Dan dia juga yakin bahwasannya ijazahnya itu asli karena dia sudah melalui beberapa tahap untuk mendapatkan ijazah tersebut. Oke kawan-kawan, dari hal tersebut tadi yang disebut Bapak Jokowi, siapa yang dimaksud Bapak Jokowi? Siapakah kawan-kawan berikan pendapatnya di bawah kolom komentar.